Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Kiranya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kita bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita semakin tahu tujuan kita. Kita mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu pandang Tuhan ya. Amin. Dan kita harus di dunia zaman sekarang ini kita tuh harus saling dukung, saling support, saling bantu. Amin ya. Kita tahu dunia sekarang tuh apapun bisa terjadi. Manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak dibayangkan manusia lain. Tapi itulah yang terjadi di saat ini. Dan untuk setiap orang yang saat ini mengalami kesusahan atau penderitaan, karena banyak kejadian di dunia yang semakin keras ini, karena satu orang menderita dan kemudian yang kena dampak keluarganya, orang-orang sekitarnya. Nah, orang-orang ini semakin hari penderitaan mereka bisa bertambah dengan banyak kejadian. Itu juga bisa kita alami. Cuma ada beberapa peristiwa yang membuat mereka mengalami hal yang membuat mereka benar-benar trauma. Memunculkan sifat tidak manusiawi yang dimana akibatnya bisa menyakiti manusia lain. Ada orang yang bilang itu psikopat ya. Ada yang dibungkus dengan wajah yang bengis. Kita bisa melihat ya, mungkin kita sebut preman ya. Belum tentu semua preman melakukan kejahatan, tetapi ada kecenderungan ya berbuat seperti itu. Tetapi ada beberapa juga yang dibungkus dengan penampilan yang elegan atau penampilan yang modis atau apapun, tetapi kelakuannya bisa menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Kita lihat ya, berita-berita banyak biasa disebut psikopat. Mereka benar-benar menjaga image ya di masyarakat, tetapi tingkahnya benar-benar bisa menyakiti orang lain. Ada tipe banyak orang yang muncul ya karena banyak kejadian di hidup mereka yang dimana itu menimbulkan sifat-sifat seperti binatang. Tetapi kita harus menyadari itu, kita harus berbuat sesuatu. Amin ya. Kuatkan setiap orang yang bisa kita kuatkan. Amin ya. Arahkan mereka untuk mengikuti jalan Tuhan. Saat mereka atau kita semua mengalami penderitaan, cari orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, takut Tuhan. Jangan biarkan sifat-sifat yang bukan dari Tuhan, dari Allah, menguasai manusia. Orang-orang yang dimana saat ini mereka ada di dunia, itu adalah kesempatan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk bertobat. Tetapi karena mereka tidak mendengar mengenai berita Tuhan Yesus, atau mereka sudah mendengar tetapi belum menemukan komunitas yang tepat ya, karena kita tahu di dunia zaman sekarang ini banyak orang yang lebih suka menghakimi daripada menyelamatkan. Tapi itu realitas yang kita harus tahu, dan realitas yang harus kita hadapi, doakan, kita lakukan sesuatu. Amin ya. Ini sudah berdampak di zaman kita. Bayangkan berapa puluh atau berapa ratus tahun lagi ya, bagaimana tambah buruknya beberapa sifat ya yang tidak pernah kita bayangkan muncul di manusia yang ada di sekitar kita, karena mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami sakit yang tidak hanya di badan tetapi di psikis mereka, di rohani mereka, yang bisa melakukan kejahatan yang tidak terbayangkan oleh manusia lain. Kita harus menyadari itu. Kita harus saling bantu, saling dukung, saling support. Amin ya. Untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Dan kita tahu dunia
kedokteran ya, mengenai psikologi atau apapun tuh juga semakin canggih. Terkadang manusia atau orang-orang sekitar kita tuh tidak bisa mengakses kesehatan karena kurang informasi, atau karena kurang dana, atau karena mereka tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sehat atau apa. Banyak alasan, tetapi kita harus melakukan sesuatu karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Kita tahu itu, dan biarlah banyak orang diselamatkan. Amin ya. Banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan. Amin ya. Itu dibutuhkan dunia zaman sekarang. Apalagi dunia yang akan datang. Biarkan manusia lain tahu mengenai kasih Tuhan. Biarkan mereka tahu mereka benar-benar dikasihi Tuhan. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Kita semua itu berharga di mata Tuhan. Kita beritakan ke semua orang ya. Biar banyak orang yang semakin dikuatkan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Hanya Engkau penyembuhku, ku berharap kepadamu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Amin ya. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 18. Judul perikopnya pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja, tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kamu tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertambah, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermuka atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin ya. Di sini dikatakan hal yang kita tahu ya, bahwa Paulus mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus. Pengalaman Paulus sendiri. Orang yang dipuji Tuhan. Orang yang dipuji Tuhan tentunya orang-orang yang ada Roh Kudus. Di sini Paulus mengatakan orang yang tahan uji. Orang yang bukan memuji dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang memuji mereka. Amin ya.
Amin. Kita akan renungkan ya bagaimana ayat ini berbicara pendapat Paulus tentang dirinya sendiri. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Itu yang dikatakan Paulus. Jadi Paulus itu tidak membandingkan dengan orang-orang dunia. Mereka memuji dirinya sendiri. Tetapi Paulus adalah golongan orang-orang yang dipuji Tuhan. Itu kita garis bawahi ya. Paulus tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Tidak berani menggolongkan diri kepada orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jadi kalau Paulus ada di dunia ini ya, itu yang akan dikatakan Paulus. Buat apa manusia membandingkan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri? Biarkan Tuhan yang memuji kita. Amin ya. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Jadi Paulus mengatakan bahwa ada ini ya, mereka tidak berani untuk melampaui batas patok-patok. Ada batas-batasnya. Ini dikatakan dipatok Allah. Di Allah yang mematok. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Jadi Paulus tidak membanggakan dirinya apabila ada daerah lain yang bukan daerah Paulus mengalami mujizat atau apapun. Paulus tidak berani mengakui itu, tidak berani bermegah atau tidak berani membanggakan itu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi ada daerah kerja yang dipatok. Dan di sini dikatakan kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Itu Paulus para rasul tidak bermegah. Amin ya. Jadi kalau ada sesuatu ya di mana terjadi mujizat atau terjadi hal-hal yang luar biasa atau penyelesaian masalah atau apapun, Paulus mengatakan itu mereka tidak akan mengakui, tidak akan bermegah. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk kami. Itu yang ditegaskan lagi. Kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok mereka. Itu kita tegaskan lagi ya, kuatkan. Tetapi barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang teruji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin ya, kita sudah bahas sebelumnya. Orang yang bertahan adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang memuji dirinya sendiri atau menunggu orang lain untuk memuji dia. Bukan seperti itu. Amin ya, kiranya kita semakin dikuatkan. Kita bisa menyontoh sikap dari Paulus ya. Dan bila nama Tuhan yang dipermuliakan saja dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hal-hal luar biasa yang Kau berikan kepada kami.
Kami berdoa Tuhan untuk siapa saat ini yang sakit, kiranya Kau berikan kesembuhan, mujizat-Mu apapun dalam tubuh kami yang bukan daripadamu. Kau cabut Tuhan, ganti dengan hal-hal yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha daripadamu. Berikan pekerjaan kami, berikan usaha dan pekerjaan yang berbeda daripadamu yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru dunia seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat menjadi saluran berkat-Mu dan lebih membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan anak Tuhan, anak-anak yang daripadamu, biarlah kami memiliki anak yang takut akan Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan anak-anak yang mencintai kami seperti Dia mencintai Tuhan. Dan bila nama-Mu ya Tuhan yang dipermuliakan Yesus. Kami juga berdoa siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, solusi-Mu, hal-hal yang baik daripadamu Tuhan. Dan bila nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya Yesus. Berikan kami anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, yang mencintai